Puji Tuhan, shalom ya saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Pagi hari ini saya percaya setiap kita dalam kebaikan Tuhan saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus tetap baik buat saudara dan saya. Mari siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini saudara. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, pagi hari ini lawat kami Tuhan. Kami mau menikmati kasih setiamu Tuhan. Kami mau menikmati lawatanmu Tuhan. Kami mau mendengarkan pesanmu Tuhan. Berbicara pagi hari ini Tuhan. Nyatakan kemuliaanmu di tempat kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Mari siapkan hati kita saudara. Pagi hari ini saya mau bilang Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudara. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh, Tuhan aku rindu. Kami siap ya Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi setiap kami ya Bapa. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan kami rindu ya Tuhan. Tuhan aku rindu. Bilang sama Tuhan, aku siap Bapa. Tuhan aku siap. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan ya Bapa. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari masuk lebih dalam saudara. Rindukan Tuhan pagi hari ini melawat setiap kita. Sama-sama bilang, Tuhan aku rindu. Yes Lord. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama bilang, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindukan Tuhan. Wow. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Boleh cepat saja sama-sama bilang, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Oh, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sama-sama buka dua tangan saudara, bilang, oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Oh, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Tuhan lawat kami. Saat ini
Yesus saat ini Tuhan, oh saat ini Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Lawat kami, jamah kami ya Tuhan. Oh, dimanapun saudara berada pagi hari ini, biar lawatan Tuhan melanda setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami perlu Roh-Mu ya Tuhan. Kau kekuatan buat kami, Kau tempat perlindungan, sumber kemenangan kami, Kau Yesus. Mari datang pada Dia saudara, haleluya. Oh, apapun keadaan saudara hari-hari ini, saya mau bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada penolong buat setiap kita. Roh Kudus disediakan buat kita, buat saudara dan saya. Jadilah kuat oleh Roh Kudus. Haleluya. Oh, kiralabaya rabasyanda, hinarabasyanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Hinaralabasyakaralabasye. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya buat kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Kau kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan kami hari-hari ini. Kami mau bilang Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semua itu telah ada Tuhan. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah kita. Sama-sama bilang, oh Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima pujian, oh, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Angkat dua tangan saudara, sama-sama bilang Hosana, Hosana.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala pujian hormat bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Saudara, mari siapkan hati kita. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu sebab kami berada di dalam hadirat Tuhan. Engkau turunlah Bapa di surga oleh Roh Kudus-Mu. Demi nama Yesus Kristus, di tempat kami berada, jamah dan lawat kami di dalam nama Yesus Kristus, di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing. Penuhkanlah Roh Kudus-Mu di tempat itu, demi nama Yesus Kristus. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kami, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat, roh kemuliaan, roh kekudusan, roh kesungguhan hati mengikut Yesus Tuhan. Kesungguhan untuk Allah yang hidup, untuk kerajaan Allah, kemuliaan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Mari lawat kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sedemikian rupa sehingga bukan manusia yang dimuliakan, tapi Tuhan Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi, dan yang di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh iblis, roh Isabel, roh antikristus, di dalam nama Yesus, roh kelemahan, roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh nenek moyang. Dalam nama Yesus kami ikat dan hancurkan demi nama Yesus Kristus. Kami tengking, pergi engkau iblis. Roh-roh jahat keluar semua dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, dan berbicaralah kepada kami masing-masing oleh Roh Kudus-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca renungkan pada pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Demi nama Yesus, amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita bisa memuji, menyembah Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ini satu kemurahan Tuhan yang besar, haleluya. Nah saudara, saya ingin tetap membahas tentang Elia dan Elisa, dan kita akan melihat ada satu hal yang sangat penting dalam persiapan ilahi seorang Elisa untuk menerima sebuah porsi ganda daripada Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada Elia hambanya. Kenapa ada transisi? Adalah sebab pekerjaan Tuhan itu harus terus dilaksanakan di dalam sejarah. Dan Tuhan itu menggenapi firman-Nya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh sangat bertekun di dalam Tuhan, bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia akan mendapatkan pengurapan yang dahsyat. Mari kita melihat bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita masih tetap membahas soal persiapan ilahi Elisa untuk menerima pengurapan ganda sebagai nabi. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1-15. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ada orang yang tangannya sebelah kiri sini sakit, saudara. Engkau ada salah urat, Tuhan sembuhkan engkau saat ini demi nama Yesus. Dan juga beban hatimu diangkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ada juga orang yang pahanya sebelah kiri itu ada satu masalah. Mungkin ada benjolan di kaki pahamu, tapi juga ada kanker atau tumor di situ. Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Engkau boleh bergerak, berdiri di dalam nama Yesus. Kau sudah disembuhkan oleh kuasa mujizat Tuhan sendiri dalam nama Yesus Kristus. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu sesuatu yang melampaui keterbatasan kita, melampaui dunia alamiah. Maka kita mesti percaya sungguh-sungguh di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, terima kesembuhan itu. Ada orang yang dari pinggang samping sini sampai ke belakang, ya, khususnya di pantatnya itu sakit sekali, ada syaraf yang kejepit. Tuhan lepaskan engkau. Terima kasih sama Tuhan, haleluya. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 1
2 Raja 2 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat hal itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk membahas tentang apa yang menjadi landasan bagi Tuhan sedemikian rupa sehingga Tuhan itu mengabulkan permintaan hambanya Elisa pada saat dia meminta 2 bagian dari Roh Kudus yang ada pada Nabi Elia untuk diterima kepada dirinya sebagai seorang yang menggantikan Elia. Ada satu permintaan yang luar biasa yang kalau kita mengerti permintaan daripada hamba Tuhan Elisa ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ayat 9, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, ini adalah sesuatu yang super luar biasa besar. Ayat yang ke-9 ini saudara. Permintaan ini saudara berarti sebetulnya ada sebuah ambisi rohani yang besar sekali di
di dalam diri Elisa sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayan dari Elia. Sebuah ambisi yang bukan untuk dirinya sendiri. Kalau kita nanti akan melihat dengan jelas bahwa sebetulnya ini bukan ambisi untuk dirinya sendiri demi kepentingan gagahnya diri sebagai seorang nabi. Bukan, saudara. Sama sekali bukan. Sebab kita tahu di dalam Alkitab, saudara, orang yang disebut sebagai penatua itu adalah seorang yang menginginkan pelayanan yang baik. Bukan untuk gagah-gagahan, ya. Ada orang yang memang kepengen jadi nabi karena dia kepengen dipandang terhormat. Itu orang yang bodoh, saudara, orang yang goblok. Kenapa? Nabi itu bukan pekerjaan yang sebetulnya bersifat duniawi sama sekali. Kalau ada yang menduniawikan nabi, saudara, itu orang kualat. Orang yang gobloknya luar biasa. Tidak mengerti hakikat pekerjaan spirit dari Roh Kudus. Nabi itu harus dekat sama Tuhan. Nabi itu harus menjadi penyambung dari suara Tuhan sendiri. Nabi itu harus menyampaikan firman Allah yang bersifat kudus dan benar. Dia sendiri harus sebagai alat yang kudus. Sebagai pelayan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan satu kelompok tertentu yang kecil, bukan. Tapi untuk sebuah kerajaan Allah yang besar. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai seorang yang mengalami kuasa Tuhan. Kemudian dia bisa senang-senang dengan kuasa Tuhan itu. Bukan. Tetapi untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Maka di Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang betul-betul menginginkan jabatan sebagai penatua, penilik jemaat. Itu adalah satu panggilan yang besar. Dan Tuhan juga menginginkan orang yang bersungguh-sungguh hati sebagai nabi Tuhan. Itu adalah seorang yang sangat bernilai tinggi di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti tentang dua bagian roh yang diminta oleh Elisa, saudara, itu artinya, saudara, karena Roh Kudus itu adalah roh yang bertindak, bukan roh yang cuma diam-diam. Di mana ada hadirat Roh Kudus, di situ akan ada sebuah pelayanan yang bersifat kerajaan surga. Saya ulang lagi, di mana Roh Kudus itu berkuasa atas seseorang. Orang itu tidak lagi bersifat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Di mana Roh Kudus itu hadir dan berkuasa, dia mengambil alih pimpinan, saudara. Maka yang terjadi adalah pekerjaan kerajaan surga itu harus dinyatakan. Manifestasi Roh Kudus harus didemonstrasikan. Dan ini sebuah kenyataan yang Alkitab sudah gariskan sebagai ketetapan. Maka kalau Elisa kemudian meminta dua bagian Roh Kudus yang ada pada Elia, artinya Elisa itu secara konsekuensi dia akan melayani Bapa di surga dengan banting tulang 2 kali lipat lebih daripada yang sudah dikerjakan oleh Nabi Elia, saudara. Dia harus bersedia untuk memikul beban salib pekerjaan Kristus, kerajaan surga. Dia harus bersedia untuk memikul segala macam kesusahan-kesusahan karena urapan Tuhan itu akan dihadang oleh kuasa iblis. Pekerjaan Roh Kudus itu akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Dia harus melawan kuasa-kuasa kegelapan itu 2 kali lipat. Sebab pekerjaan pengurapan Tuhan itu akan menanggung suatu konsekuensi yang besar. Maka kalau kita mengerti apa yang terjadi di sini, sebetulnya ada sebuah kebenaran yang kita bisa belajar. Mengapa Elisa mendapatkan pengurapan ganda? Sebab dia mengerti apa yang dia minta itu, saudara. Yaitu pengurapan ganda ini. Dia harus bekerja keras. Dia harus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan secara habis-habisan. Dia harus bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Dia harus tahu bahwa sebetulnya Allah Yahweh itu bukan bekerja untuk satu kelompok kecil saja, tetapi untuk seluruh kerajaan surga di bumi ini. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, bagaimana Tuhan memimpin Elia dari Gilgal, kemudian disuruh pergi ke Betel, saudara. Kenapa harus pergi ke Betel? Sebab di Betel itu, saudara, Tuhan berbicara kepada Yakub dan dia menjanjikan tanah perjanjian untuk kaum Israel. Umat perjanjian Allah akan diberikan tanah perjanjian. Dan dari situ nanti seperti Abraham, dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa di bumi ini.
Jadi mata Tuhan itu adalah bukan untuk satu skop yang kecil, saudara, tetapi untuk umat Tuhan. Dan supaya umat Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi segala bangsa di bumi ini. Maka saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita menerima pengurapan Roh Kudus hanya untuk kelompok kita sendiri saja, sama sekali bukan. Saudara harus punya pikiran kerajaan surga, harus punya konsep kerajaan Allah yang lebih besar daripada ukuran gerejamu. Saudara harus punya konsep kerajaan Allah itu lebih besar daripada dunia ini bahkan. Dan kita melayani demi Tuhan yang hidup untuk kerajaan Allah yang besar, saudara. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, pergi, ayo kamu. Elia pergi kemana, saudara? Ke Yeriko, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi di Yeriko? Itu adalah kota pertama dari tanah perjanjian yang harus digempur dan ditaklukkan. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Dan itu adalah penggenapan janji Allah yang telah dinyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Masih nyambung dengan Betel, saudara. Dan ini berarti, saudara, semua yang Tuhan kerjakan adalah berdasarkan perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia. Dan untuk itu kemudian Elisa bersama dengan Elia melihat Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di Yeriko ini, saudara. Ada nabi-nabi, rombongan nabi-nabi yang mengatakan kepada Elisa, kamu tahu enggak, Tuhanmu sebentar lagi akan diangkat ke surga. Meninggalkan kamu loh. Elia mendengarkan mungkin ya. Tapi Elisa yang diajak ngomong sama nabi-nabi yang menjadi murid-muridnya Elia, saudara. Tuhanmu nanti akan diangkat ke surga. Dia bilang, aku juga tahu, diamlah. Sebab dia mau merenungkan suatu pekerjaan Tuhan yang besar. Yang akan dikerjakan oleh Allah sendiri kepada tuannya Elia, saudara. Terus kemudian dipimpinlah kemudian ke Sungai Yordan. Saudara, di Sungai Yordan ada apa, saudara? Sungai Yordan itu adalah tempat di mana bangsa Israel harus membuat keputusan yang sangat sulit. Di mana dia harus menyeberang menuju ke seberang dengan kuasa Allah yang membelah Sungai Yordan itu dengan kuasa yang supernatural, saudara. Dan disitulah, saudara, ketaatan untuk masuk mengambil tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan dia sebagai pelayan Tuhan, siapapun yang mengerti soal Sungai Yordan, dia mengerti ada langkah iman yang harus dibuat oleh orang-orang percaya untuk mengambil tanah perjanjian itu. Untuk mengambil perjanjian Allah sebagai pengalaman hidup, harus ada kuasa Roh Kudus yang dialami, yang dirasakan, yang dihidupi. Dan disitulah kuasa Tuhan itu harus terjadi. Nah saudara-saudara, semua konsep ini adalah tentang Allah dan kerajaannya. Jadi saudara, kalau kita mau mengatakan kenapa Tuhan bersedia memberkati hambanya Elisa, memberikan pengurapan ganda, sebab Elisa sudah mempersembahkan hidupnya habis-habisan untuk kerajaan surga. Demi Allah yang hidup. Dia berikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci di dalam 2 Tawarikh, saudara. Mari kita melihat firman Tuhan yang jelas di dalam kitab 2 Tawarikh. Sudah dijanjikan firman Tuhan pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, perjanjian Tuhan dengan umatnya itu adalah janji yang diterima atau engkau berjuang dengan kekuatan sendiri yang akan mengalami kesia-siaan. Nah saudara-saudara, Tuhan itu menjanjikan kekuatan pertolongannya, dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Lihat ke berbagai macam hati manusia. Dia lihat segala motivasi ke dalam-dalamannya. Dia lihat bagaimana sifat hati manusia, karakter hati manusia yang mau bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan menjelajah matanya ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Tapi kalau kita tidak mau, saudara, tidak mau bersungguh hati, kita telah berlaku bodoh, saudara. Kenapa? Karena justru kita akan menghadapi musuh yang lebih besar daripada kita sendiri. Kuasa Tuhan itu untuk apa, saudara? Itu adalah untuk peperangan melawan musuh-musuh yang jauh lebih kuat daripada kita, lebih besar daripada kita. Buat apa Tuhan memberi pengurapan ganda? Adalah supaya orang yang menerima pengurapan ganda itu berjuang bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Maka kalau ada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau dipakai oleh Engkau. Ini aku, utuslah aku, seperti Yesaya, saudara. Ini aku, utuslah aku. Tuhan akan melihat hatinya. Apakah engkau bersungguh-sungguh hati, sungguh-sungguh atau cuma omong doang, saudara? Banyak orang ngomong doang, saudara. Not action, talk only, cuma ngomong saja. Oh Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Ikut-ikutan sama orang lain, saudara. Cuma berdoa seperti itu, saudara. Saya mau dipakai sama Tuhan. Tapi waktu tantangan untuk melayani datang, kau kabur. Tidak bersedia. Pada waktu diminta untuk melakukan perkara-perkara pekerjaan Tuhan, engkau berpikir, ada enggak untungnya buat saya? Ada enggak uang yang saya dapatkan dari situ, saudara? Tuhan lihat hati. Kalau engkau masih berpikir untuk dirimu sendiri, engkau tidak akan bisa dapat apa-apa. Urapan yang ganda itu hanya sebuah teori saja. Tapi kalau engkau berpikir sama Tuhan, Tuhan, apapun juga yang kau perintahkan, aku mau lakukan. Saya mau bersungguh-sungguh hati untuk Tuhan. Engkau suruh saya lakukan yang sepele, yang kecil, yang tidak ada artinya. Saya mau lakukan. Engkau suruh saya lakukan apa Tuhan? Saya mau pergi untuk Tuhan. Apapun yang kau perintahkan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Tuhan melihat hati kita sedemikian rupa. Motivasinya benar, lurus. Bukan cari uang, bukan cari keuntungan diri sendiri, bukan cari nama. Tuhan akan memberkati hidupmu, saudara. Luar biasa sekali. Itu sebabnya Tuhan memberkati Elisa dengan 2 kali lipat pengurapan yang ada di dalam diri Elia diberikan kepada Elisa. Puji nama Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, pengurapan ganda ini membutuhkan salib yang besar, juga berganda. Persembahan diri kita itu tidak bisa 2 kali lipat. Persembahan diri kita itu satu tetapi utuh total. Namun tanggung jawabnya itu bisa berganda. Engkau mau kerja keras untuk Tuhan enggak? Itu semua kalau engkau mau kerja keras. 2 kali lipat yang ada pada Elia. Biar aku kerjakan di dalam hidupku. Itu sebuah komitmen hati yang besar, saudara. Mau banting tulang untuk Tuhan. Tetapi juga saya mau katakan, salib yang besar yang dipikul 2 kali lipat pun harus ditanggung. Nah saya ingin mengajak kita coba lihat bersama-sama Matius pasal 5 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang membawa damai, membawa berita Injil, kabar sukacita, engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kok tiba-tiba bicara aniaya setelah bicara soal membawa damai Injil, saudara? Karena memang berita Injil itu walaupun berita damai sejahtera, iblis tidak senang, saudara. Jadi iblis akan menguatkan kubu pertahanannya, lalu kemudian menyerang orang-orang yang mau taat melakukan perintah pergi mengabarkan Injil. Maka dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, ya, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, pengurapan ganda tidak diperoleh tanpa tantangan. Saya mau katakan, pengurapan ganda itu mempunyai konsekuensi yang besar, yaitu apa? Salibmu juga ganda. Saudara mau enggak nerima salib yang ganda itu? Wow, saudara, banyak orang siap menerima berkat kuasa yang besar karena saudara pasti akan diangkat oleh kuasa itu. Tetapi pada saat saudara di tempat yang terangkat itu, angin dari iblis juga akan lebih kencang. Siap enggak? Banyak orang enggak siap, saudara. Nerima kuasa siap. Amin, puji Tuhan. Oh Tuhan, beri saya kuasamu ganda.
Tapi waktu diserang sama iblis 2 kali lipat, saudara nangis-nangis. Gulung komeng, saudara jerit-jerit, Tuhan saya tidak kuat. Gitu saudara. Mari kita punya sifat yang mengenal panggilan dan urapan Tuhan. Di dalam kerajaan surga tantangannya sangat besar. Dan saudara harus bersedia memikul salib. Menyangkal diri. Dan menerima aniaya-aniaya. Sebab apa? Engkau punya pengurapan Tuhan. Kalau saudara tidak ada pengurapan, saudara tidak ada aniaya. Saudara. Iblis itu tidak takut sama hamba Tuhan yang di dalamnya tidak ada urapan sama sekali. Berkhotbah tanpa efek. Berdoa untuk orang-orang yang sakit lemah tubuhnya tidak ada efek, tidak ada urapan. Saudara, Tuhan melihat hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang kadang-kadang melayani dengan kesederhanaan, kelemah lembutan, rendah hati. Tetapi dia tidak mengandalkan Roh Kudus di dalam kuasa pelayanannya. Tidak mengandalkan, saudara. Iblis tidak takut, saudara. Orang yang menguduskan diri dari yang jahat. Tetapi dia tidak punya kuasa rohani yang didemonstrasikan untuk melawan pekerjaan kegelapan, saudara. Iblis tidak merasa ditakut-takuti dengan hal itu. Maka kalau saudara ada urapan Tuhan yang didemonstrasikan, saudara. Iblis baru lihat, wow ini serem. Kalau kita tidak menghancurkan dia, kita yang hancur. Mana yang lebih duluan? Maka iblis akan sesuka-sukanya dengan segala tipu muslihat. Dia coba menghancurkan orang-orang yang penuh urapan. Maka saudara, pengurapan itu membutuhkan hati yang siap untuk memikul salib menyangkal diri. Elisa sudah siap, saudara. Kalau saudara siap enggak? Orang ini ada aniaya, enggak kaget. Enggak nangis-nangis. Tapi dia ambil dengan sukacita, dengan gembira. Rasul-rasul menerima urapan Tuhan, digebuki sama mahkamah agama, saudara. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau saudara melayani Tuhan lalu kuasa Tuhan didemonstrasikan, orang bilang sama kamu, ini setan, kuasa iblis, jangan deket-deket. Kalau deket-deket nanti kesambet, jangan sampai deket-deket sama dia. Engkau disingkiri sama orang-orang Kristen tertentu yang takut sama kuasa Tuhan dimanifestasikan. Engkau kehilangan teman, mungkin engkau kehilangan berkat yang biasa engkau terima, materi secara bentuk-bentuk keuangan atau support spirit dari teman-teman hilang karena engkau sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Engkau lalu dicaci maki sama orang lain, engkau dibilang, sini bukan kelompok kita, itu outsider, bukan kelompok kita lagi. Putus hubungan. Sudah mau enggak? Siap enggak? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Lagi ini. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, tidak usah banyak bicara. Kadang-kadang ada orang yang menjelek-jelekan saudara. Saya juga pernah dijelek-jelekan. Ada orang yang ngomongin sama pendeta, ya, pendeta ABCD, kawan-kawan saya. Itu pendeta Yohanes Lilik, udah dirasuk setan. Dia pengikut iblis, jangan deket-deket. Dan orangnya gini loh, gila, udah gila. Satu pendeta mendekati saya, bilang begini sama saya, Pak Yohanes, saya minta maaf. Kenapa? Saya dulu percaya sama ada orang-orang yang ngomongin Pak Yohanes sudah gila. Maksudnya apa Pak? Ya saya dulu percaya Bapak Yohanes itu gila, betul-betul sinting, miring, sudah tidak waras. Kenapa? Itu saya dengar katanya ada murid Bapak yang cerita sama saya. Dia bilang katanya dulu muridnya Bapak. Lalu saya bilang sama Tuhan, oh Tuhan kenapa sampai begitu rupa? Apakah saya sakit hati? Ya saya manusia saudara. Lalu saya ingat, oh makanya pendeta itu ngomong sama saya kasar sekali. Saya baru ingat, oh pendeta ini pernah ngomongin saya begini. Tapi kemudian dia bilang sama saya, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ini pendetanya itu sendiri saudara. Saya melihat Bapak hamba Tuhan sejati. Urapan Roh Kudus itu nyata. Makanya setan tidak suka sama Bapak.
Saya baru tahu Bapak hamba Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang bagaikan air sejuk mengguyur hati saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau saya seringkali tidak tahan sama omongan orang-orang. Jelek-jelekan saya, memotong pekerjaan pelayan Tuhan di dalam hidup saya. Saya bersyukur karena saya boleh menderita karena nama Yesus. Saudara lihat ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Saudara bukan orang yang harus terpuruk, nangis, merintih, mengasihani diri. Alkitab bilang bersukacita, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara perhatikan ini. Betapa besar kemuliaan yang menyertai salib Yesus Kristus yang kau pikul. Kalau engkau mau pikul kerajaan surga dengan segala beban salib yang berat engkau pikul, Tuhan akan mengurapi engkau. Kalau engkau berpikir saya mau kuasa Tuhan, mau urapan Tuhan, tapi engkau tidak mau pikul salib Tuhan, lupakan semuanya itu. Sebab engkau akan menerima sesuatu yang tidak ada artinya. Di dalam kerajaan surga Allah itu menimbang siapa yang bersungguh-sungguh hati untuk dia. Mata Tuhan menguji hati kita. Dia lihat menjelajah ke seluruh bumi. Dia mau tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh hati. Tidak bertanggung, mau Tuhan, mau kerja keras untuk Tuhan. Mau melayani demi kerajaan surga. Ini saudara akan dipakai oleh Tuhan luar biasa orang ini. Saudara, saya melihat motivasi pun juga ditimbang oleh Tuhan. Ini yang penting, motivasi. Saudara punya motivasi untuk apa? Kalau saudara motivasinya masih untuk uang, lupakan saja. Engkau bisa mendapat pengurapan, tapi sampai pengurapan yang lebih besar lagi, berganda, lupakan. Itu terlalu besar buatmu, engkau akan terlalu berat memikulnya. Engkau tidak akan sanggup, karena engkau punya hati untuk uang saja, saudara. Nah saudara, waktu Nabi Samuel mau mengurapi pengganti Raja Saul, dia pergi kepada Isai. Lalu kemudian dia bilang sama Isai, kamu punya anak-anak, coba dikumpulkan. Kita mau mengadakan satu perjamuan. Nah disitulah Tuhan mau mengurapi seorang dari anak-anak Isai. Waktu lihat Eliab badannya besar, tegap, wow. Ini pahlawan ini. Dia siap-siap tabungnya mau dicurahkan, diurapi di atasnya. Tapi Tuhan bilang, bukan dia, aku sudah menolak dia. Sebab apa? Tuhan melihat hati. Lihat hatinya, saudara. Dia lihat lagi saudaranya yang lain, badannya besar. Oh, tentara yang sangat baik. Tentara yang perawakannya sempurna. Tapi Tuhan bilang, Pak, jangan lihat hatinya. Aku sudah menolak dia. Terus dilihat-lihat, tidak ada yang cocok. Ih Tuhan, kenapa kau tolak orang ini? Kenapa kau tolak orang ini? Kenapa kau tolak orang ini? Badannya bagus-bagus semua. Aku sudah menolak mereka. Sebab hatinya tidak pas. Lihat Saul, justru badannya kuat, tegap. Orang-orang cuma sedadanya saja semua orang Israel. Dia lebih tinggi dari orang lain, saudara. Panglima, memimpin bangsa Israel. Tetapi hatinya bengkak-bengkok, tidak lurus. Saudara, Samuel tanya sama Isai, masih ada enggak anakmu yang lain? Oh begini, ada satu, tapi enggak cocok dia, masih imut-imut. Pipinya aja kemerah-merahan, dia enggak cocok. Panggil dia, saya tidak akan makan sebelum orang itu datang. Waktu dipanggil, Daud datang mengembalakan kambing domba, badannya masih lusuh, masih kotor, bau kambing dan bau domba, saudara. Tapi melihat itu, Roh Allah berkata kepada Samuel, itu orangnya, urapi dia. Tuhan lihat hati Daud, seorang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Maka dituangilah minyak di atas Daud. Dan Daud sejak itu kuasa Roh Allah turun kepada dia. Dan dia diurapi dengan nyala api Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengurapan itu akan turun dalam kehidupanmu kalau engkau punya hati yang lurus di depan Tuhan. Ada orang yang mempersembahkan hatinya kepada Tuhan
Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan mulai hari ini seluruh hidupku aku letakkan di atas mezbahmu. Kuberikan semuanya kepadamu. Hari ini selama-lamanya atau tidak sama sekali. Aku berikan hatiku kepadamu Tuhan. Maka saat itu percayalah urapan Tuhan akan turun atas orang itu. Saudara, saya ingat kapan Tuhan mulai bekerja dalam diri saya. Adalah pada waktu saya masih SMA kelas 2. Saya berikan hati saya kepada Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau Allah yang hidup, saya harus melayani Allah yang hidup. Dan aku berikan seluruh hidupku kepadamu, tetapi Engkau harus memberitahu saya harus menjadi seperti apa. Kalau Tuhan tidak memberitahu saya tidak mengerti siapa saya dan kepada siapa saya harus serahkan diri. Tapi kalau Tuhan memberikan saya pengertian, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau bisa bicara sama saya, beritahukan saya supaya saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Bahwa Engkau panggil saya akan berikan seluruh hati saya kepadamu, semua waktu hidup saya untuk Tuhan. Saya berikan segala sesuatu yang Kau tuntut, aku akan lakukan. Pada saat itu saudara, saya tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Saya bilang, Kau harus memberitahu Tuhan. Kalau tidak saya akan menjadi gelandangan. Percaya Tuhan, saya pasti akan jadi gelandangan kalau Kau tidak kasih tahu saya. Engkau harus beritahu saya sedemikian rupa sampai saya pasti yakin saya jadi hamba-Mu. Pada saat itu, malam itu, saya sudah sepenuh hati tekad kalau Tuhan tidak kasih tahu saya saat itu, saya akan jadi gelandangan. Walaupun orang tua saya seorang dokter, saya akan seperti hipis. Sebab waktu itu saya tahu ada di Amerika orang-orang yang seperti orang tidak punya apa-apa, menggelandang. Tinggalnya di mana? Di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang, saya mau kayak gitu Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan tidak jamah hati saya belum bisa memberikan diri saya kepada Tuhan, saya akan jadi gelandangan. Tapi kalau Kau beritahu saya berikan seluruh hati saya kepadamu. Pada saat itu, saya berdiam diri. Tiba-tiba saya mendengarkan suara yang begitu keras di kamar tempat saya berlutut berdoa. Suara pesawat terbang. Nah, saudara, di zaman saya masih kecil itu, saya suka pergi bersama-sama dengan keluarga saya waktu masih kecil. Karena kami itu, zaman itu tahun 67 saya lahir ya saudara. Itu kalau papa mama saya ngajak pergi, itu kemana? Ke lapangan terbang saudara. Lihat lapangan terbang, lihat pesawat terbang saudara. Orang zaman dulu saudara, kalau ke kampung, di kampung-kampung itu saudara, lihat pesawat terbang, wah, sorak-sorak saudara, lihat pesawat terbang. Terbang di atas kepala kita saudara, kita sorak-sorak. Nah, saya mendengar pesawat itu begitu kencang di landasan. Ya, waktu itu di Kalibanteng, Semarang saudara. Dan itu suara begitu keras sekali di kamar saya. Kencang sekali. Saya dengar suara itu. Lalu saya mau tutup telinga, tiba-tiba suara itu berubah menjadi sebuah suara baling-baling helikopter. Bet, 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 gitu. Lalu saya berpikir, tiba-tiba ada sebuah penglihatan. Penglihatan air terjun. Air yang begitu luar biasa mengalir deras. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi airnya sangat kencang sekali. Dan saya diberi pengertian, kamu harus berkeliling seperti baling-baling helikopter itu. Memberitakan Injil. Berputar-putar, kamu salah mengerti tentang banyak hal. Seperti kamu salah mengerti mendengar suara itu tadi. Langsung saya sadar, saya berikan hati saya kepada Tuhan. Dan saya berkata sama Tuhan, saya bersedia melakukanmu. Apa perintahmu Tuhan? Dan sejak saat itu kuasa Tuhan menyertai saya. Dan saya melihat pada waktu saya mendoakan orang-orang sakit, terjadi kesembuhan-kesembuhan pada saat itu. Itu masih SMA kelas 2 saudara. Bagaimana dengan sekarang? Saya sebagai pendeta, hati saya bukan pendeta nomor 1, tapi saya pemberita Injil saudara.
Saya melihat Tuhan memanggil saya sebagai pemberita Injil sampai hari ini. Dan saudara, saya memberitakan Injil di dalam nama Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya sandarkan segala-galanya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bertindak independen dengan kuasanya. Dia sembuhkan orang-orang sakit. Dia bebaskan orang-orang yang tertindas dari kuasa gelap. Dia lepaskan orang-orang yang berbeban berat oleh kuasa nama Yesus Kristus. Pada saat saya memberitakan Injil, mujizat-mujizat terjadi. Sampai hari ini, bahkan lebih banyak lagi. Kalau dulu saya bertindak pemberitaan Injil saja, saya tidak ngerti apa yang terjadi. Tetapi Tuhan sembuhkan orang-orang sakit. Saya doakan orang yang di rumah sakit terbaring sakit. Berdoa biasa saja, saya tidak ngerti kepikiran macam-macam. Saya datang lagi minggu depannya, orang itu sudah tidak ada di situ. Saya tanya, orangnya kemana? Apa sudah meninggal? Oh bukan. Bapak yang minggu lalu datang ya? Alkitab bilang apa? Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Waktu-waktu saya pelayanan di rumah sakit, banyak orang yang sudah disembuhkan. Minggu depannya saya datang sudah disembuhkan. Waktu SMA pun, orang lihat, oh Anda yang minggu lalu datang, orang itu sudah sembuh. Ada yang bilang, setelah kamu pergi, orang yang sakit itu tiba-tiba bisa berdiri dan berjalan. Itu saya dengar berkali-kali, saudara. Kenyataannya apa, saudara? Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hati orang-orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan tanpa bertanggung. Berikan hatimu kepada Tuhan tanpa bertanggung. Ya, engkau bertanggung jawab sebab hidupmu adalah milik Tuhan. Yesus telah menebus engkau dengan darahnya. Engkau punya hidup utang sama Tuhan. Maka berikan kepada Tuhan. Nah saudara, kehidupan Elisa, dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia mau melayani kerajaan surga. Kalau saudara mengerti, Elisa ini adalah seorang nabi yang fokusnya bukan satu kelompok. Bukan sebuah kelompok kecil. Bukan dua kelompok. Tapi dia melayani untuk kerajaan surga. Elisa kalau saudara melihat, dia bukan melayani cuma untuk umat Israel. Dia juga melayani untuk Yehuda. Dia juga melayani untuk kerajaan Aram. Dia juga melayani Naaman, panglima tentara dari Aram. Supaya apa? Kerajaan Allah turun buat dunia ini, saudara. Ini pekerjaan kerajaan surga. Saudara harus mengerti pengurapan itu bukan untuk kepentingan kelompok kecil saja. Sebab pengurapan makin besar, itu butuh skop pelayanan yang lebih besar lagi. Maka bagi setiap kita yang mau mempunyai pengurapan yang besar, saudara harus punya skop pikiran. Bukan untuk kelompokmu sendiri, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah secara global. Dan kau mesti pikul salib menyangkal diri demi kerajaan Allah itu. Saya mau katakan, bentuk pengurapan Tuhan itu bisa berupa nubuat, bisa berupa mujizat, bisa juga berupa kesembuhan-kesembuhan yang dahsyat, yang supernatural, yang bersifat miracle. Saudara, bisa juga sesuatu hikmat pengertian yang sudah mengerti, mengetahui sebelum saudara berpikir macam-macam. Roh Kudus memberitahukan kepada saudara. Bisa berupa pengetahuan yang supernatural, saudara. Macam-macam. Kalau saudara melihat di dalam surat 1 Korintus itu ada 9 macam buah atau lebih tepat karunia-karunia Roh Kudus yang supernatural. Ada karunia kuasa. Ada juga karunia pengetahuan. Ada juga bermacam-macam karunia yang lain. Sudah bisa lihat itu di dalam surat-surat Paulus. Tetapi saya mau tegaskan satu hal lagi. Bahwa di dalam kita mau menerima kuasa itu kita mesti punya kesungguhan hati yang dibuktikan di dalam pengudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, Elisa ini pernah didatangi oleh Naaman dengan bala tentara yang besar. Siap untuk diberi segala sesuatu yang bisa hidupnya itu nyaman, tidak perlu susah payah lagi. Selama hidupnya, tinggal dia terima sesuatu yang dari Naaman itu. Tetapi Tuhan melarang dia untuk menerima. Hanya hambanya Gehazi
itu mata duitan sehingga dia itu mengejar Naaman dan kemudian kusta dari Naaman itu ditimpakan kepada Gehazi. Saudara-saudara, saya mau garis bawahi satu hal. Elisa menjaga kesuciannya dari Mamon. Saudara, bagaimanapun suksesnya engkau sebagai hamba Tuhan, engkau butuh menjaga hati dengan kekudusan hidup. Dan kekudusan itu sesuatu yang tidak boleh dikompromikan dengan dunia. Saya mau ajak kita untuk melihat beberapa bagian kitab suci. 2 Timotius 2 ayat 21. Saya bacakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan itu lihat, kalau engkau menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat, termasuk dari pikiran najis, pikiran yang mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang lihat, tapi Tuhan di surga tahu dan Dia melihat. Engkau sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat itu, maka Tuhan akan melihat kau sebagai perabot yang siap untuk dipakai sebagai bejana untuk kemuliaan. Kalau misalnya saudara punya di rumah saudara itu ada piring dari emas, lalu ada piring dari kristal, satu lagi piring dari seng, tapi piring yang dari seng itu bersih, sangat-sangat bersih. Piring dari emas itu sudah berdebu, sudah lama ada tai cicaknya. Lalu piring dari kristal, saudara. Di situ saudara lihat ada bekas noda-noda kotor. Saya mau tanya, engkau kalau makan nasi, pilih pakai piring yang mana? Piring yang seng yang bersih kan? Karena itu bersih saudara pilih. Bukan karena dia itu kualitasnya bagus engkau pilih. Saudara, pemakaian Tuhan itu adalah Dia pilih hati yang bersih. Bukan pilih hati yang kotor. Maka kuduskanlah hatimu dari segala yang jahat. Dari nafsu anak muda. Nafsu anak muda itu pengen terkenal. Ya banyak sekali. Nafsu anak muda itu semuanya pengen instan, cepat. Nafsu anak muda itu pengen gegap gempita. Coba saudara lihat, apakah maksud Tuhan dalam pekerjaan kerajaan Allah? Engkau bukan memikirkan seperti nafsu anak muda, tetapi engkau memikirkan bagaimana saya berkenan di hadapan Tuhan. Disitulah kekudusan hidup sangat penting sekali. Dan Tuhan menghendaki pelayan-pelayan yang melakukan semua di dalam kekudusan. Saya bacakan lagi bagian firman Tuhan. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, pekerjaan Tuhan yang ajaib, itu Tuhan mau semuanya dikerjakan dalam kesucian, dalam kekudusan. Maka setiap kita yang mau dipakai Tuhan dengan urapan yang berganda, saudara harus menguduskan diri dari yang jahat. Engkau bagaimana tandanya bahwa engkau bersungguh-sungguh hati untuk Tuhan? Engkau harus bisa hidup di dalam kekudusan seperti yang Roh Kudus kehendaki. Kalau engkau bilang, Tuhan saya berikan hatiku kepadamu, tetapi engkau masih hidup dalam nafsu dosa, engkau masih hidup dalam perzinahan dalam hati, engkau masih membayang-bayangkan sesuatu yang najis di depan Tuhan, saudara, engkau bukan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Engkau tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, omong kosong. Kalau engkau mengkonsentrasikan dirimu untuk kerajaan surga, engkau mesti menguduskan diri. Rasul Paulus dipanggil sebagai rasul dan dia dikuduskan untuk menjadi seorang rasul. Untuk menjadi seorang nabi Tuhan harus dikuduskan dulu. Seorang imam harus dikuduskan dulu. Dia harus diberi persembahan khusus untuk pengampunan dosa. Lalu dikenakan baju imam yang kudus. Bahkan imam besar itu imam yang harus memakai baju yang maha kudus. Sesat pengudusan itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam pelayan Tuhan. Maka setiap kita mau dipakai oleh Tuhan, engkau harus hidup di dalam kekudusan. Kuncinya sederhana, engkau harus bersungguh-sungguh hati untuk Tuhan. Hari ini banyak orang yang berkata kepada Tuhan, beri saya Tuhan urapan yang ganda, tapi tidak pernah berani menguduskan diri dari yang jahat. Dan masih penuh dengan tipu muslihat, mau menipu Tuhan, mau menutupi dosa dalam hatinya, saudara. Itu bukan cara Tuhan, saudara. Tuhan lihat hatimu, motivasimu, kesungguhan hatimu, kekudusan hatimu gitu bagaimana.
Maka satu hal yang penting dalam diri seorang Elisa, kenapa dia diurapi Tuhan dengan ganda? Sebab dia ada kesungguhan hati. Dia bersedia melayani Tuhan dengan banting tulang. Dia menguduskan diri dari yang jahat. Dia pikul salib ikut Yesus, ikut Yahweh. Dia berani menyangkal diri pikul salib. Dia sucikan hatinya dari segala nafsu akan kekayaan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih hidup di dalam ikatan dosa, di dalam ikatan hawa nafsu, belum sepenuh hati untuk Tuhan. Pada saat ini Tuhan, beri kepada kami tekad hidup benar kudus di depan Tuhan. Melayani Tuhan sepenuh hati untuk kerajaan surga, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Pakailah kami sebagai alat kerajaan-Mu. Masing-masing berdiri, berikan hatimu kepada Tuhan. Bersiaplah untuk kerajaan surga, pikul salib menyangkal diri. Berikan hatimu kepada Tuhan. Apakah engkau mau diurapi Tuhan dengan kuat kuasa yang besar? Bersungguh-sungguh hati untuk Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Orang lain bisa menipu, tetapi Tuhan tidak mungkin bisa ditipu oleh siapapun. Berikan hatimu kepada Tuhan. Urapan itu akan tersedia bagimu. Sambil kita berikan hati kita, nyanyikan satu pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Nyanyikan lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Musik terus menyanyikan. Roh Allah yang bekerja, firman telah selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu masing-masing. Berikan hatimu kepada Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan begitu besar cintanya kepada dunia ini. Dan Dia bersedia memakai kita yang mempersembahkan hati, segala-galanya kita berikan untuk Tuhan. Tidak ada yang sisa, semua berikan untuk Tuhan. Kau akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Tuhan itu matanya akan melihat engkau. Walaupun kau di tempat kota yang terpencil, tapi kuasa Tuhan akan turun dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan akan didemonstrasikan. Mujizat-mujizat kuasa akan terjadi dengan luar biasa. Berikan hatimu kepada Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Yes, Lord. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan
masih berdiri. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Sambil persembahkan hatimu kepada Tuhan, berikan dengan segenap hati. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Roh Kudus, mengalirlah dalam hati anak-anakmu. Kau memberkati setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Kuasa surga turun. Kekuatan Roh Kudus yang supernatural itu, yang ajaib itu sedang bekerja mengalir dalam hidupmu. Sudah bisa merasakan hadirat Tuhan, ada getaran kuasa Roh Kudus. Ada yang merasa dibungkus oleh sesuatu, engkau seperti rasa semutan. Ada juga yang merasa api Tuhan sedang mengalir. Ada yang panas, ada juga yang merasa seperti listrik mengalir dalam tubuhmu. Sederhana saja, buka hatimu, terima itu di dalam nama Yesus dengan segenap ucapan syukur. Terus lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi. Kemampuan-kemampuan supernatural Tuhan berikan kepada saudara di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya akan berdoa buat teman-teman yang sakit pada saat ini. Tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Roh Kudus sedang bekerja saat ini dalam nama Yesus. Aku ikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mengganggu, yang membuat sakit. Pergi dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Ya engkau iblis, engkau tidak punya hak, tidak punya kuasa. Pergi dan tidak kembali lagi. Sekarang terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dari kesembuhan ini menjamah saudara. Tubuh saudara dijamah, dikuatkan. Ada orang yang tangannya pergelangannya sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerjalah. Roh Covid, pergi kau dalam nama Yesus. Roh sakit, demam, radang, tenggorokan, radang paru-paru, keluar semua dalam nama Yesus. Sekarang terima kesembuhan itu. Roh sesak nafas juga pergi semua dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Roh tuli juga pergi dalam nama Yesus. Roh bisu, roh buta, keluar dalam nama Yesus. Roh kanker, keluar dalam nama Yesus. Roh autoimun, roh GERD, pergi dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan oleh nama Yesus. Telah ditanggung penyakitmu oleh Tuhan Yesus. Dan kau terima kesembuhan dari salib Yesus. Dari bilur-bilur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya sejahtera, damai dari Allah Bapa, pertolongan, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, mengangkat hidupmu, keluargamu,
orang tuamu, anak-anakmu, masa depanmu, pekerjaanmu, dan pelayanan kerajaan surga dalam hidupmu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyikan sama-sama bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.